Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dalam acara podcast Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang. Dalam hal ini kita akan membahas tentang rahasia hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu as-saumu li wa ana ajzi. Ini menarik kalau kita bahas. Dalam hal ini teman kita, pemateri kita yang terhormat Al-Ustadz Hanif Saudi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, ini menarik ini ketika kita berbicara hadis qudsi tersebut, yaitu as-saumu li wa ana ajzi. Karena apa? Karena rukun Islam itu, puasa itu bukan yang pertama. Iya. Yang pertama kan syahadatain kan, iya, gitu Ustaz. Tapi kenapa Allah itu kok turun langsung akan memberi pahala langsung kepada orang yang berpuasa? Iya. Mungkin bisa dipaparkan Ustaz secara gamblang, kenapa ini, ada rahasia apa di balik hadis itu Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, kita masih amin. diberi kesempatan, kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, Ustaz. Iya, iya. Sehingga kita bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dengan sempurna. Sholat tarawih, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, iya, amalan-amalan yang baik di bulan puasa ini. Nah, jadi seakan-akan betul ya, puasa ini adalah wasul silatis sayatin. Jadi di bulan puasa ini betul kita sedikit mengurangi kemaksiatan, mengurangi dosa, iya, mengurangi gunjing gitu. Karena apa? Karena didorong oleh puasa. Nah, didorong oleh puasa. Namun pemirsa LDNU Sampang yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, kullu amali ibni adam lahu. Jadi setiap amal hamba, setiap amal anak Adam ini bagi dirinya. Jadi baik amal itu amal ibadah, aktivitas, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang lain, itu bagi dirinya. Illa siyam, kecuali puasa. Nah, kemudian wasaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu bagi Allah dan Allah sendiri yang akan memberikan pahala. Nah, ini kan sangat menarik. Apa rahasia di balik hadis qudsi tersebut? Kenapa kok tidak ibadah-ibadah yang lain? Padahal kan tidak kita sholat gitu ya. Tidak sholat. Padahal sholat itu kan rukun Islam yang nomor dua kan Ustaz? Nomor 2 setelah syahadat. Iya. Jadi bunyal Islam ala khamsin, syahadatain wassalah, waszakat, wassum malah. Iya. Malah di hadis lain saum itu yang terakhir Ustaz. Iya. Kenapa kok puasa ini seakan-akan ada rahasia tertentu yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa itu dengan ibadah-ibadah yang lain, dengan sholat, kemudian dengan zakat, dengan yang lain itu berbeda. Kalau sholat itu untuk dirinya sebagai pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat itu adalah membersihkan diri sebagai rasa takwa, rasa patut kita terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahasia daripada puasa itu sendiri dalam kutipan Al-Imam Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya itu mengatakan, ternyata puasa itu memang betul hanya untuk Allah. Iya, betul, hanya untuk Allah. Karena apa? Karena perbedaan puasa dengan ibadah yang lain, contoh sholat ya. Iya. Nah, sholat itu kan kita bisa membedakan kan. Kita bisa siapapun yang
mengetahui terhadap orang itu sholat, maka beda dengan antara orang sholat dengan orang yang tidak sholat. Artinya bisa dinilai. Ya, bisa dinilai dengan kasat mata. Oh, dia sholat. Oh, dia tidak sholat. Atau orang yang mengaji. Bisa bisa tahu lah. Iya, antara orang yang mengaji dan tidak. Jadi memang betul. Kalau puasa bagaimana? Jadi kalau puasa itu kita ketika bertemu dengan orang atau bertamu atau kita punya tamu, kita tidak tahu kalau dia dalam keadaan berpuasa ya dan tidak berpuasa. Nah, yang tahu hanya Allah. Iya. Nah, ini salah satu. Tapi anak kecil bisa jujur, Ustaz. Iya. Anak kecil bisa jujur. Karena anak kecil itu ketika dipanggil, kamu di sini. Ya, kamu puasa atau tidak? Puasa. Ayo tak kasih uang. Kamu puasa tidak? Dia ngaku. Saya pernah melanggar puasa. Ketika bulan puasa, saya tidak berpuasa. Karena dikasih uang dia ngaku. Iya. Nah, itu kan karena ada iming-iming uangnya nih. Itu kan kita akan mengetahui kalau dia orang berpuasa atau tidak ketika ada kabar atau ada jawaban lah seperti yang pengakuan. Kalau saya puasa, saya sudah membatalkan puasa kan. Nah, kalau kita secara spontanitas bertemu dengan seseorang, kita tidak tahu kalau dia dalam keadaan puasa, hanya Allah yang tahu. Jadi sifatnya rahasia itu. Rahasia. Nah, kemudian wa ana ajizu bih, hanya Allah yang akan memberikan takaran pahala. Ternyata ulama-ulama dalam beberapa kitab itu memang tidak tahu, tidak mengetahui berapa pahalanya puasa. Berbeda dengan yang lain. Kalau membaca Al-Quran, man qura'ah harfan min kitabillah maka falahu hasanah, satu kebagusan, 10 kebaikan. Kalau satu huruf. Atau sholat sendiri maka pahalanya bagi dia 1. Kalau jemaah 27 itu. Jadi kalau puasa itu enggak ada rankingnya ya. Misal ini yang khusyuk sering melakukan ibadah ini 100 misal. Yang tidak terawih puasa ini 50 atau enggak seperti itu, enggak ada ya, dirahasiakan ya. Ada memang rahasia wa ana ajizu bihi, karena memang Allah sendirilah yang bisa menilai dan bisa mengetahui. Sehingga dalam beberapa hadis dikatakan bahwa puasa itu juga akan menyebabkan seseorang akan dekat kepada surga. Dalam beberapa kutipan ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga dan dijauhi dari neraka, yaitu adalah wasaumu fi syahr Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya, semoga kita masuk golongan itu ya. Amin. Ya, Ustaz. Ini Ustaz, mungkin ini kita sudah memahami bahwa kenapa Allah merahasiakan tentang pahala puasa. Mungkin ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa melakukan, bisa mengamalkan dan lebih baik dalam melaksanakan ibadah puasa. Pemirsa channel Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, mungkin ini yang bisa disampaikan oleh pemateri. Kami selaku host, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin Ustadz ada sepatah dua kata disampaikan. Pemirsa LDNU Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Sampang, di bulan Ramadan ini marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas iman kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah dengan cara paling tidak menjauhi dari hal-hal yang mungkar, hal-hal yang bisa mengurangi terhadap kualitas bulan Ramadan ini. Semoga kita selalu diberi kekuatan, kesempatan di dalam meraih mutiara-mutiara bulan Ramadan ini. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.